Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Smart Striker 82. Video kali ini kita akan membahas modul 2.2 yang ada pada blog smartstriker82.com. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah aritmatika sosial. Oke. Yang pertama kita akan bahas untung atau rugi. Untung terjadi jika harga jual lebih besar daripada harga beli, sehingga diperoleh untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli, atau harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Kemudian rugi itu kebalikannya, terjadi jika harga jual lebih kecil daripada harga beli, sehingga rugi itu sama dengan harga beli dikurangi harga jual, atau harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Nah, untuk mencari persentase untung selalu dibandingkan dengan harga beli. Jadi besar keuntungan dibanding harga beli dikalikan 100%. Begitu pula dengan rugi, pembandingnya adalah harga beli. Maka untuk mencari persentase rugi itu sama dengan besar kerugian dibagi harga beli kalikan 100%. Oke, kita akan terapkan konsep ini untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada modul tersebut. Seorang pedagang membeli 3 lusin buku dengan harga 61.200. 2 lusin buku terjual dengan harga 2.500 per buku, dan 1 lusin buku terjual dengan harga 1.800 per buku. Pertanyaannya, persentase keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut sekitar. Oke, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Di sini diketahui harga beli 3 lusin 61.200. Kemudian dijual per buku. Harga jual untuk 3 lusin, 2 lusin terjual dengan harga 2.500, berarti 2 kali 12 kali 2.500, karena 1 lusin itu 12 buah. Kemudian 1 lusin buku terjual dengan harga 1.800, berarti 1 kali 12 kali 1.800. Nah, ini totalnya 60.000, sedangkan yang ini 21.600, sehingga harga jual 3 lusin 81.600. Di sini diketahui bahwa harga jual lebih besar daripada harga beli, maka dia mengalami keuntungan. Untungnya adalah 81.600 dikurangi 61.200, yaitu 20.400. Persentase untung maka kita bandingkan dengan harga beli. 20.400 dibagi 61.200 kali 100% sama dengan 33,33%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut sekitar 33%. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pedagang membeli 1 dus mangga berisi 50 kg dengan harga 6.000 setiap kilonya. Setelah dibuka, mangga tersebut busuk 5 kg dan sisanya dijual seharga 5.000 setiap kilo. Persentase kerugian pedagang tersebut adalah. Oke, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Di sini diketahui harga beli 50 kg adalah 50 kali 6.000 setiap kilonya. Jadi sama dengan 300.000. Nah, kemudian ada yang busuk sebanyak 5 kg, maka sisanya adalah 45 kg, 50 kurangi 5, sehingga harga jual 45 kg itu sama dengan 45 kali 5.000, karena di sini dijual dengan harga 5.000 sama dengan 225.000. Nah, di sini diketahui bahwa harga jual lebih kecil daripada harga beli, maka dia mengalami kerugian. Kerugiannya sebesar 300.000 dikurangi 225.000, yaitu 75.000. Persentase kerugiannya adalah 75.000 dibagi harga belinya 300.000 kali 100%, yaitu sama dengan 25%. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ahmad menjual sepatu seharga 180.000 ke temannya. Dari penjualan tersebut, Ahmad memperoleh keuntungan 20%. Harga beli sepatu Ahmad adalah. Oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Karena pembahasannya sebagai berikut.
Harga jual di sini diketahui 180.000, persentase untung 20%. Nah, ini sudah diketahui. Kemudian untung itu berarti persentase untung kali harga beli. Jadi patokannya di sini adalah harga beli. Persentase untungnya 20%, berarti 20% dari harga beli. Maka harga jual itu sama dengan 100% harga beli ditambah 20% keuntungannya tadi, maka sama dengan 120% kali harga beli. Jadi harga beli itu sama dengan 100/120, tinggal dibalik saja, dikalikan harga jual. Maka kita peroleh 100/120 kali 180.000, ini kita sederhanakan, bagi 60 ini 2, ini bagi 60, ini 3. Kemudian 100 bagi 2, 50 kali 3, 150.000. Jadi harga belinya adalah 150.000. Nah, anak-anak kalau kalian nggak terbiasa dengan perhitungan secara aljabar, nah di sini saya kasih cara banyaknya seperti ini ya. Nah, ini keterangan harga jual, harga beli, untung ini tergantung konteksnya. Kebetulan yang di sini diketahui untung. Kalau yang diketahui rugi berarti di sini diganti rugi. Kemudian diketahui harga jualnya 180.000. Nah, kita taruh di sini harga jualnya. Kemudian persentase keuntungan 20%. Ini untung, persentasenya 20%. Nah, yang selalu 100% itu adalah harga beli. Di sini pasti 100%, sehingga harga jualnya lebih besar karena mengalami untung. Tinggal ditambahin aja 100 tambah 20, 120. Kemudian untuk mencari harga beli kita gunakan perbandingan senilai. 180.000 per X sama dengan 120/100. Nah, ini masing-masing dibagi 20 hasilnya 6, ini dibagi 20 hasilnya 5. Nah, kalau kita lihat di sini 6 ke 180 itu dikalikan 30.000, maka kalau ini kita kalikan 30.000 hasilnya adalah 150.000. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang bruto, tarah, dan hitung atau BTN. Bruto itu merupakan berat kotor atau berat total isi dan kemasan. Neto adalah berat bersih, jadi berat isi sebuah produk. Tara adalah berat kemasannya. Nah, kalian bisa bayangkan kalau mau beli sekarung beras, brutonya adalah karung besar dan isinya, sedangkan neto itu hanya isinya saja, dan tara itu adalah karungnya. Nah, berarti di sini bruto ini merupakan gabungan dari neto ditambah tara. Nah, atau neto bisa dicari dari bruto dikurangi tara, atau tara bisa dicari dari bruto kurangi neto. Nah, untuk mencari persentase tara kita bandingkan ke bruto ya, tara dibanding bruto kali 100%. Oke, selanjutnya kita akan terapkan konsep dari bruto, tara, neto dalam menyelesaikan soal-soal yang ada pada modul tersebut. Ini soal tambahan, kebetulan di modul tersebut nggak ada soal yang berkaitan dengan bruto, tara, dan neto. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Tara itu kita bandingkan dengan bruto, persentase tara kali bruto sama dengan 5% kali 100, yaitu 5 kilo. Maka netonya tinggal kita kurangi aja, bruto dikurangi tara, hasilnya adalah 95 kilo. Oke. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan share, serta subscribe agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Oke, materi berikutnya adalah diskon dan pajak. Nah, untuk diskon dan pajak itu pembandingnya adalah harga mula-mula, harga awal. Jadi diskon itu bisa dicari dari persentase diskon kali harga awal, begitu pula pajak, persentase pajak kali harga awal. Nah, perbedaan antara diskon dan pajak untuk harga yang dibayar, itu harga yang telah didiskon itu lebih kecil daripada harga awal, sedangkan harga barang yang kena pajak itu lebih besar. Seperti ini. Oke, kita akan terapkan untuk soal pada modul tersebut. Soal nomor 10. Ali ingin membeli sebuah buku dan lem di toko yang sama. Di toko manakah Ali berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah? Oke, silakan kalian pikirkan.
Oke, pembahasannya sebagai berikut. Toko yang paling murah adalah toko D. Nah, anak-anak di sini kalian bisa menggunakan logika. Jadi di sini barang yang paling besar dengan diskon yang paling besar itu pasti harganya paling murah ya. Jadi toko yang paling murah itu toko yang berani memberi diskon yang besar untuk barang yang harganya mahal seperti ini. Nah, ini diskonnya yang paling besar. Nah, ini berarti toko D itu merupakan toko yang paling murah. Nah, kalau kalian kepingin ngecek, bisa dilihat di sini buku harganya 8.000, diskon 25% jadi 6.000. Sedangkan untuk lem harganya 10.000, diskon 10% jadinya 9.000. Maka totalnya 15.000. Begitu pula toko B 14.900, kemudian toko C 14.800, sedangkan toko D 14.700. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa toko D toko yang paling murah. Oke, lanjut, ini materi terakhir yang berkaitan dengan perbankan atau koperasi. Nah, di sini untuk mencari bunga itu selalu dibandingkan dengan tabungan awal. Besar bunga per tabungan awal kali 100%. Besar bunga selama N bulan itu bisa menggunakan rumus ini, N per 12 kali persentase bunga kali tabungan awal. Sedangkan tabungan akhir itu diperoleh dari tabungan awal ditambah besar bunga. Dan untuk angsuran itu diperoleh dari pinjaman awal ditambah besar bunga dibagi lama pelunasan. Oke, ini materi ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada modul tersebut. Oke, ini soal nomor 11. Rika meminjam uang di koperasi sebesar 900.000. Setelah 10 bulan ia telah membayar lunas pinjamannya. Total yang dibayarkan Rika ke koperasi adalah 1.035.000. Persentase bunga tiap bulan adalah, oke, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Rika meminjam selama 10 bulan. Pinjaman awal 900.000, kemudian pinjaman akhir menjadi 1.035.000. Jadi bunga selama 10 bulan adalah 135.000. Nah, kita akan cari bunga 1 bulan, tinggal dibagi 10 jadinya 13.500. Ini bunga 1 bulan. Nah, persentase bunga 1 bulan kita bandingkan dengan pinjaman awal 13.500 dibanding 900.000 kali 100%. Nilainya sama dengan 1,5%. Lanjut ke soal nomor 12. Michael meminjam uang di bank sebesar 5 juta. Bank tersebut memberikan bunga 24% per tahun. Setelah berapa bulan Michael dapat melunasi pinjamannya? Total pelunasan adalah 5.500.000. Berapa bulan lama angsuran Michael? Oke, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu. Oke, jawabannya sebagai berikut. Nah, di sini Michael tidak tahu ya selama berapa bulan dia meminjamnya. Nah, kita bisa lihat ini pinjaman awal 5 juta, kemudian menjadi 5.500.000. Ini pinjaman akhir berarti, maka bunga selama N bulan itu adalah 500.000. Nah, bunga selama N bulan dapat dirumuskan persentase bunga kali N per 12 karena hitungannya per bulan, 1 tahun 12 bulan ya. Jadi persentase bunganya ini per tahun dikalikan pinjaman awal 500.000 sama dengan 24% kali N per 12 kali 5 juta. Nah, ini kita bisa sederhanakan 100 dengan 5 juta berarti 50.000 dengan 500.000 10. Kemudian ini bisa sederhanakan 1 2 berarti 10 sama dengan 2 N nya sama dengan 5 bulan. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 13. Felix meminjam uang di bank sebesar 6 juta dan diangsur selama 12 bulan dengan bunga 2% per bulan. Besar angsuran tiap bulan adalah, oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Pinjaman per bulan berarti 6 juta dibagi 12 sama dengan 500.000.
Kemudian bunga 1 bulannya 2/100 kali 6 juta ya, pinjaman mula-mula sama dengan 120.000, sehingga besar angsuran tiap bulan 500.000 ditambah 120.000 sama dengan 620.000. Oke, soal berikutnya, ayah harus membayar angsuran rumah per bulan. Jika besar angsuran tanpa bunga sebesar 5 juta per bulan selama 5 tahun, maka total angsuran selama 5 tahun dengan bunga per tahunnya 12% adalah. Oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Pembahasannya sebagai berikut. Angsuran pokok dalam 5 tahun berarti 5 juta dikalikan 12 karena ini per bulan ya, kali 12, selanjutnya dikalikan 5 selama 5 tahun itu sama dengan 300 juta. Sedangkan bunga dalam 5 tahun berarti 5 tahun dikalikan 12%, 12/100 dikalikan pinjaman awal 5 juta kali 12 kali 5, nah hasilnya adalah 180 juta. Jadi total angsuran dalam 5 tahun 480 juta. Oke, saya rasa itu dulu pembahasan kita berkaitan dengan aritmatika sosial. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.